Ntar dia kadang sembunyi di mana gitu kan. Jadi memang ada caranya. Tapi ada tekniknya. Oke. Tapi kan masyarakat kadang atau anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast membahas terkait dengan isu-isu kesehatan, informasi-informasi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya Puskesmas Rarang dalam kaitannya dengan pencegahan dan pengobatan juga dan penanganan juga, sehingga informasi-informasi dapat bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Kali ini kita kedatangan narasumber tidak asing, tidak asing karena mengapa? Karena ini sudah kedua ya Mbak Upi ya? Ya, dengan part 2. Jadi kemarin kita sempat bicara terkait dengan STBM, tapi karena yang dibahas baru satu pilar, sehingga kita mengundang kembali nih Mbak Opi di Prima Podcast guna membahas terkait dengan pilar kedua mungkin ya Mbak ya? Iya. Saya rasa pilar kedua itu tentang apa Mbak? Tentang CTPS. Nah, jadi tidak kalah pentingnya Mbak Opi terkait dengan cuci tangan ini. Kalau begitu langsung saja. Oke. Karena kita udah perkenalan kan Mbak Opi ya, sudah perkenalan ya. Jadi di pilar pertama kemarin kita udah bahas jamban. Terus untuk pilar kedua ini CTPS. Mengapa sih pilar kedua ini CTPS pentingnya terkait dengan masyarakat itu bagaimana Mbak Opi? Oh iya. Ini pilar kedua ya, tentang CTPS. Jadi semua orang tahu sih sebenarnya CTPS itu apa. Di masyarakat juga kalau kita turun ya ke posyandu, mungkin edukasi pasti ada tampilkan tuh CTPS. CTPS betul. Ada untuk turun ke sekolah juga ya. CTPS ini penting banget ya. Bukan dari jamban kemarin yang pilar pertama, terus yang kedua sekarang CTPS. Dengan CTPS ini juga akan terhindar dari semua macam penyakit. Oke. Jadi CTPS singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Nah, samaan kita nih. Cuci tangan pakai sabun ini penting sekali. Soalnya dengan cuci tangan kita mencegah berbagai macam penyakit. Nah, entah mungkin penyakit diare, terus infeksi saluran pernapasan, flu burung, kecacingan, hepatitis, polio, seperti yang kemarin kan buang air besar sembarangan juga berbagai macam penyakit, tapi ini pencegahannya. Jadi dengan cuci tangan pakai sabun 80% penyakit secara umumnya bisa dicegah dan 45% penyakit infeksi berat bisa dicegah dengan cuci tangan pakai sabun. Yes. Karena tangan ini juga melakukan semuanya. Iya, betul. Dari pokoknya semuanya. Semua kita mau bekerja pakai tangan, ngetik pakai tangan, makan kan pakai tangan. Iya, mau bekerja, beraktivitas semuanya pakai tangan. Yes. Jadi penting sekali ya untuk CTPS ini, apalagi di masyarakat terutama yang mungkin hal sepele tapi ini menjadi penyebab semua penyakit. Itu dia. Menarik Mbak Opi. Karena kemarin kita dilanda pandemi COVID-19 itu kan menggaungkan CTPS ini sering ya kan di sosial media, di TV, baik itu juga kita pada saat turun posyandu juga kan sering menggaungkan cuci tangan pakai sabun ini. Nah, menarik sekali Mbak Opi tadi dibahas terkait dengan 80% penyakit-penyakit umum dapat tercegahkan oleh CTPS ini dan 45% penyakit infeksi berat juga dapat dicegahkan. Nah,
apa sih yang sering dilakukan oleh Puskesmas Sarang atau Mbak Opi selaku Kesling, kan petugas Kesling, terus berkecimpung di Germas. Apa saja program Puskesmas Sarang guna memberikan informasi terkait dengan CTPS ini, Mbak Opi? Ada telepon, nggak apa-apa. Oh. Gini, untuk CTPS kita selama, apalagi sebenarnya Promkes ya, harus iya, kerjasama dengan betul. Promkes juga ya. Jadi bukan hanya Mbak Oki. Bukan Oke, saya oke. aja ya, tapi jadi Promkes dan Kesling. Siap, Promkes siap. dan Kesling. Saya diingetin nih tiba-tiba ditagih ini. Iya Oke. dong, harus kolaborasi Siap, dan siap, oke. Berintegrasi dengan teman-teman yang lain betul. selaku program Promkes sebenarnya jadi pencetus di situ juga, Siap. tapi bolehlah kita Iya, kolaborasi kolaborasi. ya. Jadi CTPS ini sering kita lakukan juga di posyandu, di sekolah, terutama kalau kita pergi sekolah. Yes. Di sana untuk mengajarkan bagaimana cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Benar. Oke. Jangan asal-asalan saja Yes, cuci yes. tangannya ya, karena ada caranya, ada Betul. tekniknya. untuk Kan cuci kuman nih tangan. pintar, dia Iya. kadang sembunyi di mana gitu kan. Jadi Iya, memang ada caranya. Tapi ya. ada tekniknya. Oke. Tapi kan masyarakat kadang atau anak-anak sekolah Abai. iya. Sering abai. Aba Kena itu. air aja udah cukup mungkin. Iya, begitu. cukup dibilang, tapi ternyata kumannya masih bersarang di Betul, sana. betul. Dan kapan kita cuci tangan pakai Yes, sabun yang nah, itu sangat-sangat dia tuh. penting? Ya. Betul. Jadi ada saat-saat penting kita cuci tangan. Ya, perlu dilakukan Dipraktekkan, dipraktekkan. betul. Misalnya sebelum makan. Oke. Terus sesudah buang air besar, Betul. paling penting sekali menceboki si kecil, memegang barang unggas. Nah, itu hal-hal yang penting, tapi kadang jarang sekali Betul. masyarakat Kadang mereka kita itu abai. Yes, abai dengan melakukan cuci tangan. Kalau sudah ketemu air, Udah. udah beres, nggak ada sabun, terus pakai bak mungkin. Yes. Sebenarnya Mungkin kan terlihat bersih Mbak Opi soalnya. Tapi kan iya. kuman ini nggak bisa dilihat oleh pakai Iya, mata iya. biasa kan. Jadi cuci tangan pakai sabun ini paling efektif untuk membunuh kuman setelah melakukan yang tadi itu. Iya, Oke. makanya sesering mungkin kita siap. melakukan edukasi ke masyarakat tentang cuci tangan, tangan ini. pakai sabun. Betapa pentingnya cuci tangan pakai sabun. Oke. Dari hal-hal yang sepele tapi itu berakibat fatal. Yes. Gitu. Dan kita tadi kan mencegah 80% dari penyakit Iya, umum. berat, Betul. umum. Nah, berarti yang dikunjungi itu posyandu tadi ya Mbak Opi. Iya, Terus posyandu, sekolah-sekolah sekolah. juga kan. Karena anak-anak kita, adik-adik kita ini kan sering jajan ya kan. Jajan beli cilok atau es krim. Kadang kan lupa habis Iya. main sama temannya, habis belajar itu lupa. Jadi memang penting sekali untuk ke sekolah ini Mbak Opi. Penting sekali, dan tentunya kalau di sekolah harus ada disediakan tempat cuci tangan Nah, juga. itu dia tuh bagi guru-guru, bagi kepala sekolah nih. Iya, Siap. Tapi belajar dari kasus corona tahun kemarin itu kan, alhamdulillah di wilayah setiap sekolah. kerja puskesmas ini kan sebagian besar sudah Memiliki ada wadah ini. cuci tangan pakai sabun. Oke, Di semua di semua instansi juga sudah Oh, ada. gitu, iya, Di betul. posyandu sudah ada. Tapi Tapi ada tapinya nih pemirsa, tapi Mbak Opi. sesudah berakhir corona, Kebiasaan itu hilang. kebiasaan itu hilang, cuci tangan sarana juga ndak ada, sabunnya juga ndak ada. Nah, itu dia lagi. Berarti tugas kita lagi nih tugas memberikan lagi edukasi. untuk memberikan Oh, edukasi lagi. siap. Tetap ada sarana cuci tangan pakai sabun di posyandu maupun di sekolah, Di dan sekolah. kantor-kantor lainnya. Jadi tidak hanya kita Apalagi- menggaungkan, mengedukasi terkait dengan CTPS, tapi wadahnya nggak ada. Jadi memang benar-benar harus berkolaborasi ya Mbak Opi ya. Ya, benar. Betul. Jadi tugas Mbak Opi ini nggak berhenti jadinya. Tadinya kan pas COVID, kebiasaan-kebiasaan cuci tangan ini sebenarnya sudah menjadi habit, ya kan? Iya. Sudah sering dilakukan pasca COVID, menurun lagi. Berarti Mbak Opi punya tugas yang lebih besar lagi kan Bareng edukasi. dong. Oh iya betul.
Promkes dan Kesling. Dan kita semua pastinya kan Mbak Upi. Jadi memang tenaga kesehatan ini perlu untuk memberikan informasi-informasi tidak hanya Promkes dan Kesling, tidak hanya di dalam gedung, tidak hanya di luar. Jadi memang kita harus intens dan selalu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Upi terkait dengan CTPS ini? Terkait dengan cuci tangan yang pilar kedua, saya rasa buat masyarakat saya ya, masyarakat saya bilang masyarakat Puskesmas Rarang. Ini karena Mbak Upi sudah sudah dekat dan sudah menganggap bahwa masyarakat ini adalah keluarga sendiri kan Mbak Upi. Jadi masyarakat saya ya bahasanya, oke. Mbak Upi. Masyarakat di wilayah Puskesmas Rarang tentunya yang 8 desa ini. Semoga dengan adanya tayangan ini kan kemarin sudah pilar pertama ya, sekarang udah pilar kedua mungkin bisa ditonton, ngambil positifnya, buang negatifnya. Iya, pastinya kita juga banyak kesalahan, juga mungkin ada kekeliruan dari penyampaian kita itu diabaikan aja Mbak Upi ya, ambil positifnya. Ambil positifnya. Jadi intinya saja, mengapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Betul, karena tangan melakukan segalanya. Itu Gil. Jadi penting. Penting sekali buat kita semua. Terutama masyarakat. Betul. Terutama masyarakat saya. Masyarakat saya. Mungkin dengan cuci tangan bisa membantu masyarakat kita juga bisa ber-PHBS. Betul sekali. Berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah itu kelihatan nih Promkes Kesling kan selalu PHBS, Germas, CTPS. Siap. Jadi itu dia pesan dari Mbak Opi, Bu Opi kepada masyarakatnya tentang terkait dengan pilar kedua STBM ini, dan saya rasa cukup penting walaupun kita sering mengabaikan atau dulu sering kita lakukan pada saat pandemi COVID dan sekarang sudah mulai menurun. Mari pesan beliau tadi bahwa CTPS ini penting karena bukan hanya pada saat COVID tapi dapat mencegah 80% dari penyakit umum dan 45% dari penyakit infeksi berat. Oke Mbak Upi, terima kasih. Kunjungannya jangan kapok-kapok. Sekali lagi saya bilang jangan kapok-kapok karena memang informasi yang diberikan sama Mbak Ovi ini panjang, penting sehingga saya pun selalu menghubungi beliau ini. Dan ini baru pulang dari Posyandu kan Mbak Ovi ya? Iya, baru pulang. Siap, terima kasih. Habis ini mungkin bisa mengerjakan hal yang lain, mungkin bisa membuat laporan atau dan lain-lain. Kalau memang belum sempat sarapan mungkin bisa disempatin sarapan dulu. Oke, itu dia pemirsa di rumah. Perbincangan kami dengan petugas Kesling di Puskesmas Rarang. Tidak capek-capek saya sampaikan juga terkait jangan lupa mengakses Instagram sampai belepotan Instagram Puskesmas Rarang di UPTBUD Puskesmas Rarang. Silakan menanyakan kami apapun terkait dengan informasi atau permasalahan-permasalahan kesehatan pemirsa di rumah. Secepat mungkin, sebaik mungkin kami akan menjawabnya, dan tentu saja kami akan berkolaborasi dengan petugas kesehatan yang lainnya juga. Kalau begitu kami berdua undur diri, sampai berjumpa di episode mendatang Prima Podcast. Sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Makasih Mbak Opi.